Buya Hamka mengelompokkan manusia ketika berjumpa dengan bulan Ramadan ini menjadi 3 kelompok. 2 kelompok nantinya akan menyesal dan 1 kelompok akan bergembira dan bersenang hati terhadap Ramadan yang dijumpainya. Di dalam buku beliau Tasawuf Modern, Buya Hamka mengumpamakan ketiga kelompok orang itu ketika berjumpa dengan Ramadan dengan sebuah kisah seorang raja beserta para tentaranya, di mana sang raja dan beserta para tentaranya ini akan melakukan suatu perjalanan. Sebelum melakukan perjalanan, sang raja memberikan maklumat kepada para tentaranya bahwa nanti malam kita akan melewati sebuah sungai. Ketika kalian melewati sungai itu, maka ambillah apa saja yang terinjak oleh kalian di saat lewat sungai itu. Tibalah waktunya malam hari. Sampailah sang raja dan para tentaranya ke sungai yang dimaksud tadi. Lalu mereka para tentara terbagi menjadi 3 kelompok dalam menyikapi maklumat yang disampaikan oleh sang raja sebelumnya. Kelompok pertama ketika melewati sungai itu yang mereka rasakan hanya batuan. Lalu mereka berpikir, untuk apa mengambil batu? Apa manfaatnya? Hanya memberat-beratkan perjalanan saja nantinya. Lalu mereka abai terhadap maklumat sang raja. Kelompok yang kedua, mereka hanya mengambil sekedarnya apa yang mereka injak di sungai yang mereka lewati itu. Hanya sekedar mematuhi maklumat sang raja. Kemudian kelompok yang ketiga, mereka mengambil apa saja yang terinjak di dalam sungai itu. Kantong celana mereka, kantong baju mereka, termasuk tas-tas mereka penuh oleh apa-apa yang mereka ambil, yang mereka injak di dalam sungai tersebut. Sehingga mereka bersusah payah dan letih membawa beban yang banyak tersebut. Lalu kemudian setelah tiba terbit fajar dan cahaya matahari sudah datang, lalu sang raja memerintahkan kepada para tentaranya untuk melihat apa yang sudah mereka ambil di sungai yang mereka lewati semalam itu. Kaget bukan kepala mereka di saat mereka lihat apa-apa yang sudah mereka ambil, terutama kelompok yang ketiga. Ternyata yang mereka kira tadi hanya bebatuan, itu adalah bongkahan emas. Tentu ketiga kelompok ini memiliki perasaan yang berbeda. Kelompok pertama yang tidak mengambil sama sekali menyesal luar biasa. Kenapa tidak mengikuti maklumat sang raja? Kalaulah tahu yang diinjak di dalam sungai semalam itu emas, tentu mereka akan mengambil sebanyak-banyaknya. Menyesal luar biasa. Kelompok kedua pun menyesal juga. Kenapa hanya sedikit saja mengambil yang diinjak di sungai tersebut? Kenapa tidak mengambil sebanyak-banyaknya? Lalu kelompok yang ketiga, mereka bergembira, bersukacita luar biasa. Walaupun mereka telah berpayah-payah karena adanya tambahan beban dalam perjalanan mereka, ternyata yang mereka bawa itu adalah bongkahan emas. Begitulah Buya Hamka mengumpamakan orang-orang yang Allah berikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Ada 3 kelompok orang. 2 kelompok orang akan menyesal, dan kelompok yang ketiga, walaupun dia berpayah-payah melewati bulan Ramadan ini, tetapi nanti akhirnya dia akan menemui kesenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan
yang luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan tahun ini kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berusaha untuk meraih bongkahan-bongkahan emas yang Allah sediakan selama bulan Ramadan ini, tentu pergerakan kita tidak seleluasa Ramadan sebelumnya karena menjangkitnya wabah yang sedang melanda dunia ini. Tentu perjuangan berat bagi kita agar kita tidak termasuk kelompok-kelompok orang-orang yang menyesal dengan kehadiran Ramadan ini. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan pergerakan kita yang terbatas untuk meraih sebanyak-banyaknya bongkahan-bongkahan emas yang Allah sediakan selama bulan Ramadan ini. Banyak sekali, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Di antara bongkahan-bongkahan emas yang bisa kita kumpulkan sebanyak-banyaknya selama Ramadan ini adalah yang pertama, Ramadan itu syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, iftaradallahu alaikum fihi siyamah, Allah mewajibkan kita untuk berpuasa selama bulan Ramadan. Kita tahu bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang dahsyat istimewa. Satu hari saja berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'adahullahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan, kata Rasulullah. Allah akan menjauhkan orang itu dari neraka selama perjalanan 70 tahun. Bayangkan 30 hari kita berpuasa selama bulan Ramadan ini. Kemudian selama bulan Ramadan Allah buka pintu-pintu surganya, Allah tutup rapat-rapat pintu neraka, dan bahkan Allah belenggu setan-setan. Dan fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam di mana yang satu malam itu kemuliaannya melebihi daripada 1000 bulan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita berjuang. Insyaallah dengan beratnya perjuangan kita melewati Ramadan tahun ini, kita adalah termasuk orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang bergembira nantinya di saat kita jumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hadirnya Ramadan setiap tahun menjumpai kita nantinya hanya akan membuat penyesalan bagi kita di kemudian hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu bi wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafur